yang selama ini menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat Jawa hingga mancanegara. Dan ini sempat dilarang tayang. Karena apa? Karena terjawab sudah weton legi dan wagi. Dalam berbagai weton tergolong weton legi dan wagi. Dan ini menjadi perbincangan hangat hingga jadi sorotan dunia. Salam rahayu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabatku yang berbahagia. Di kesempatan ini kita akan membahas mengenai weton legi dan wagi. Sebenarnya banyak weton-weton yang menjadi perbincangan hangat, tetapi hanya 2 weton ini terjawab sudah sehingga menjadi sorotan dunia. Karena apa? Karena kedua weton ini memiliki aura yang kuat, energi spiritual tingkat atas. Siapa saja yang memiliki weton legi dan wagi, semoga sehat selalu dan murah rezeki, panjang umur. Menurut mitos tempat ritual pesugihan Gunung Kawi, mitos yang beredar di masyarakat Jawa hingga mancanegara. Sebuah tempat yang menjadi perbincangan hangat, mitos dan kepercayaan spiritual. Dan ini sudah lama berakar di kalangan masyarakat dunia. Dan bukan merupakan praktek yang didukung fakta ilmiah atau agama resmi. Dan berbagai sumber menyebutkan bahwa pesugihan Gunung Kawi ini luar biasa dan sempat dilarang tayang. Dan bagaimana pesugihan Gunung Kawi untuk weton legi dan wagi? Dalam mitos mengenai pesugihan yang dikaitkan dengan weton-weton tertentu, seperti weton legi, pon, wage, kliwon, dan paing. Dan ini merupakan bagian dari sebuah cerita-cerita rakyat dan kepercayaan mistis di Indonesia hingga mancanegara. Di dalam budaya Jawa, setiap weton atau pasaran, kombinasi hari dan pasaran, dianggap memiliki karakteristik dan keberuntungan masing-masing. Dan kepercayaan semacam ini, weton legi yang seperti Sloso legi dan Kemis legi dan lain-lain, khususnya legi dan wagi, dianggap weton yang kuat untuk melakukan ritual tertentu supaya segala tujuan cepat tercapai. Nah, ini yang dimaksud mitos pesugihan dan Gunung Kawi. Ini sangat populer sekali di seluruh dunia. Gunung Kawi sangat populer sejak lama
sebagai tempat ziarah dan sering dikaitkan dengan pesugihan. Golek sugih, pencarian kekayaan, dan keberuntungan nasib manusia. Orang-orang yang percaya akan hal-hal tersebut dengan melakukan ritual di tempat-tempat angker atau tempat semacam ini seperti Gunung Kawi, tempat keramat misalnya, dan ini dapat mendatangkan rezeki besar-besaran dan melakukan ritual-ritual tertentu. Selanjutnya, kepercayaan dan ritual. Dan bagaimana dengan pesugihan Gunung Kawi? Pesugihan di Gunung Kawi dikaitkan dengan komitmen tertentu. Ini bahaya sekali. Karena apa? Karena disebut adanya dengan tumbal. Baik itu berupa sebuah makanan-makanan, harta, atau yang lain, atau nyawa seseorang. Dan ini dipercayai harus dipenuhi supaya agar rezeki dan tujuan tercapai dengan singkat atau secara instan. Ini bahaya sekali ini. Untuk waktu yang dianggap bertuah atau waktu yang sakral adalah hari Kamis Legi dan Jumat Kliwon, khususnya dan malam 1 Suro. Nah ini bahaya sekali, harus hati-hati dan waspada. Dan pentingnya untuk harus dipahami bahwa suatu kepercayaan, pengelarisan atau pesugihan, dan ini tidak memiliki bukti ilmiah. Kekayaan harta dan rezeki pada umumnya didasari atau dicapai dengan kerja keras, usaha dan berdoa, kreativitas, dan doa-doa. Nah ini harus dipahami, bukan karena dengan melalui cara-cara yang mistis. Jangan sampai kita terbawa atau tertipu dunia-dunia yang tidak jelas. Ini bahaya sekali. Di dalam agama melakukan sebuah ritual atau bersekutu dengan jin setan untuk mendapatkan kekayaan secara instan, kepingin cepat, dan ini tergolong syirik, sangat dilarang oleh agama. Karena apa? Karena menyekutukan Tuhan. Ini bahaya sekali. Hati-hati. Jika ingin kaya, harus kerja keras, usaha dan berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan praktek pesugihan ini atau melakukan ritual pesugihan sering berkaitan dengan risiko tinggi, risiko psikologis dan etika. Hati-hati yang memiliki weton-weton legi dan wage, jangan sampai terlibat dengan praktek semacam ini. Harus waspada. Golek rezeki sing halal berkah dan mencari solusi melalui cara-cara yang sah dan beretika.
Kesimpulannya, sebuah mitos mengenai ritual-ritual tertentu atau ritual pesugihan Gunung Kawi untuk weton legi dan wage hanya bagian dari kepercayaan mistis, dan ini tidak terbukti secara ilmiah. Banyak sekali yang menyarankan jangan sampai terjebak, jangan sampai tertipu dengan hal-hal mistis atau hal gaib, mencari kekayaan secara instan. Jangan sampai tertipu dan terjebak. Kuatkan iman di dalam ritual semacam ini bahaya sekali. Kadang cerita rakyat pesugihan Gunung Kawi ini ada betul dan tidaknya kita tidak tahu. Dan ini yang bahaya sekali, percaya dengan ritual di bawah pohon Dewan Daru. Ini sangat dipercayai. Banyak yang berharap atau doanya jatuh. Oh maaf, saya ulangi lagi, atau daunnya jatuh. Konon katanya, bila kejatuhan satu helai daunnya, ini sangat dipercayai. Seluruh masyarakat mempercayai bahwa apabila kejatuhan daun Dewan Daru akan membawa keberuntungan dan rezeki. Dan ini konon katanya. Apabila jenengan ingin kaya raya dalam waktu dekat, perbanyak berdoa dan usaha, dan baca sholawat setelah sholat 5 waktu. Niscaya hidupmu takkan pernah kekurangan suatu apapun hingga usia tua. Harus hati-hati menjalani hidup. Jangan sampai terjebak dalam hal-hal yang tidak jelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.